One, two, three. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Erwin pada pagi hari ini melalui program Cafe Morning with God. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema yang saya bawakan berjudul bertanggung jawab itu bertindak, bukan diam. Nah, pada tahun ini Bapak Suci Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde. Dan sekaligus pada tahun 2021 ini Bapak Suci Paus Fransiskus juga menetapkan sebagai tahun Santo Yosef. Kita semua tahu bahwa Santo Yosef adalah teladan umat beriman, khususnya Anda, para kepala keluarga, para pria. Pada pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana Santo Yosef bertanggung jawab dalam hidup keluarga kudus Nazaret. Bagaimana peran Santo Yosef terhadap perkembangan Yesus. Bagaimana Santo Yosef berusaha melakukan yang sebaik mungkin tugas dan kewajibannya. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak Anda, khususnya Anda para pria, lulusan camp pria sejati, kita mau belajar bagaimana bertanggung jawab seturut teladan dengan Santo Yosef. Ada 3 poin pada pagi hari ini yang kita mau pelajari bersama Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa Santo Yosef itu bertanggung jawab membawa keluarganya kepada Tuhan. Sangat terlihat jelas pada Lukas bab 2 ayat 21. Saya bacakan Lukas bab 2 ayat 21 yang berkata demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada saat Yesus lahir di kandang Bethlehem, situasi pada saat itu tidaklah mudah. Situasi pada saat itu bukan situasi yang enak, bukan situasi yang nyaman. Yesus dilahirkan dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, dalam keadaan yang begitu sulit. Tetapi dalam keadaan yang sesulit itu pun, Santo Yosef tetap bertanggung jawab untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Pada usia 8 hari Yesus disunatkan di Bait Allah, Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini mungkin keadaan kita hari-hari ini juga kurang baik. Kita mengalami masa pandemi yang entah sampai kapan ini berakhir. Kita juga tidak tahu Bapak Ibu. Di masa-masa yang sulit seperti ini, khususnya Anda para pria, apakah Anda masih bertanggung jawab untuk membawa keluargamu, untuk membawa istri dan anakmu datang kepada Tuhan? Ataukah justru situasi yang sulit ini membuat engkau kemudian malas untuk membawa mereka kepada Tuhan, datang kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini Anda sebagai seorang pria sejati mengajak istrimu dan anakmu untuk berdoa? Apakah hari-hari yang sulit ini mengajak mereka untuk misa, meskipun misa secara online mungkin? Apakah hari-hari ini sungguh-sungguh pada saat situasi sulit ini Anda sekali lagi membawa mereka, bertanggung jawab untuk membawa mereka kepada Tuhan? Santo Yosef dalam situasi sulit sekalipun, dia tidak pernah melupakan tanggung jawabnya untuk membawa Yesus dan Bunda Maria kepada Tuhan. Poin yang kedua pada pagi hari ini kita juga mau belajar dari Santo Yosef adalah bagaimana Santo Yosef juga melindungi keluarganya dari mara bahaya. Pada kisah di Matius bab 2 pada ayat 13 khususnya, nanti Anda boleh baca di rumah. Pada saat peristiwa Yesus hendak dibunuh oleh Raja Herodes, Santo Yosef diingatkan oleh Tuhan melalui mimpi supaya mereka segera mengungsi ke Mesir. Dan setelah Santo Yosef diingatkan oleh mimpi itu, Santo Yosef selalu langsung bertindak, saudaraku. Dia langsung bertindak, dia mengajak Maria, dia mengajak Yesus untuk sesegera mungkin mengungsi ke Mesir. Ingat sekali lagi, situasinya bukan situasi yang mudah. Situasinya bukan situasi yang menyenangkan atau situasi yang nyaman, tetapi situasi yang begitu sulit.
Santo Yosef dihadapkan sebuah pilihan. Dan dia mengambil sebuah keputusan, dia bertindak, dia mengajak Yesus demi keselamatan Yesus, mereka mengungsi ke Mesir. Hari-hari ini sekali lagi kita belajar di masa-masa yang sulit hari-hari ini, saudaraku. Apakah engkau melindungi keluargamu dari mara bahaya? Ataukah engkau melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dirimu sendiri? Apakah engkau egois, saudaraku? Kalau engkau mungkin hari-hari ini bekerja para pria, apakah kau menjaga kesehatanmu dengan baik? Apakah Anda hari-hari ini disiplin dalam protokol kesehatan? Apakah hari-hari ini Anda menjaga dirimu dengan benar? Supaya kenapa? Supaya istrimu dan anakmu terlindungi dari segala sakit penyakit dan segala mara bahaya yang lain. Para pria, mari kita belajar dari Santo Yosef bagaimana dia bertindak. Responnya begitu luar biasa. Dia bertindak melindungi Yesus, melindungi Bunda Maria dengan membawa mereka mengungsi ke Mesir. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar dari Santo Yosef bagaimana Santo Yosef ini juga menafkahi keluarganya. Santo Yosef tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Santo Yosef sangat mengerti bagaimana status Yesus sebagai anak Allah. Tetapi sekalipun Yesus adalah anak Allah, Santo Yosef tetap menafkahi keluarganya dengan baik. Bisa dibuktikan pada Markus bab 6 ayat ketiga. Kisah ini Anda pasti ingat bagaimana pada saat Yesus mengajar di Bait Allah, di Nazaret sana. Terus kemudian Yesus ditolak oleh para ahli-ahli agama di sana. Yesus ditolak, dan pada Markus bab 6 ayat 3, orang-orang berkata, "Bukankah ia tukang kayu?" Mereka melihat profesi Yesus sebagai tukang kayu, saudaraku. Pertanyaan saya begini, kenapa Yesus berprofesi sebagai tukang kayu? Karena saya percaya Santo Yosef pun juga mengajarkan kepada Yesus keahliannya, menurunkan keahliannya kepada Yesus sebagai seorang tukang kayu. Santo Yosef bertanggung jawab mendidik anaknya juga untuk bisa bertanggung jawab dalam hidupnya. Hari-hari ini Anda sebagai seorang pria sejati, sekali lagi di masa-masa yang sulit, apakah kau bertanggung jawab atas hidup keluargamu? Mungkin hari-hari ini pekerjaanmu sulit, saudaraku. Mungkin hari-hari ini pekerjaanmu kurang mengenakkan. Saya mau berkata, jangan diam. Terus melangkah, terus berusaha, dan Anda harus bertanggung jawab atas hidup keluargamu. Saudaraku, saya teringat pada satu power statement yang ada di dalam camp yang berbunyi adalah, setiap pria adalah kepala atas rumah tangganya, dan ciri dari seorang kepala keluarga adalah bertanggung jawab. Mari, pada pagi hari ini saya mengajak khususnya Anda para pria lulusan alumni camp Pria Sejati. Kita bertanggung jawab dengan bertindak, bukan dengan diam. Dan kita belajar dari teladan Santo Yosef. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM, for His glory. Berkah dalam.